Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Banyak banget di komen kalian bilang, Bang, kali-kali lagi dong kayak dulu lagi, coba unboxing atau review HP yang lumayan unik dan harganya murah gitu ya. Kan akhir-akhir ini kita reviewnya sekitar 4, 5, even belasan juta. Balik kayak dulu lagi. Oke, I heard you. Kita langsung unboxing dan review. Ini Black Shark 2. Yes, pasti kalian tahu pas pertama HP ini rilis beberapa tahun yang lalu ya. Udah lama banget. Dan pas pertama HP ini rilis, Black Shark tuh masih lumayan jaya seperti kita tahu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ngeluarin HP ya Black Shark ya. Dan di Indonesia kayaknya sekarang cuma cooler doang gitu jualnya. Again, kalau misalnya kalian tahu bisa komen di bawah. Tapi gue udah nggak denger lagi nih Black Shark kabarnya gimana sekarang di Indonesia. Jadi kenapa gue unboxing dan review ini? Karena lumayan unik aja. Gue dapat di Tokopedia yang harganya lumayan menarik. Yes, gue dapat harganya di segini. 2 juta itu Black Shark 2 dengan RAM 8GB yang masih sangat relevan. Cuma memang internal storage kecil, but whatever ya. Namanya juga HP 2. Yang cukup relevan juga, yang cukup unik, kalian bisa lihat nih dari speknya. Dia tuh ada spek yang masih oke, kayak 855 masih oke, UFS masih kenceng, ya. Baterai juga, ya nggak besar-besar banget, tapi untuk size-nya, layar yang kecil, masih lumayan oke, tapi di beberapa aspek juga kelihatan yang ketinggalan zaman, seperti dari Android OS yang sampai Android 10 aja. Ini di zaman dimana Xiaomi atau Black Shark, same brand, masih nggak peduli sama software update ya. 2 tahun, 3 tahun aja udah syukur zaman dulu. Ini cuma setahun dikasihnya di Black Shark. Khas HP gaming ya, kalau dipikir-pikir kita sambil unboxing, kita sambil cerita-cerita. HP gaming sampai sekarang pun sih, to be fair nggak beda jauh untuk masalah software support. Coba kita lihat-lihat nih. Asus ROG. Coba disupport berapa tuh Asus ROG? 2 tahun ya kalau nggak salah, apa 3 tahun? Itu untuk HP yang belasan juta, that's bad. Dan yang paling parah lagi, Nubia Red Magic itu cuma disupport 1-2 tahun. That's even worse. Jadi, memang sampai sekarang pun HP gaming software supportnya masih jelek, kecuali kalau misal HP gaming kayak iQOO, ya, atau misal Xiaomi Poco, nah itu udah bagus. Cuma HP gaming yang pure dedicated gaming, software supportnya masih agak dog shit ya dipikir-pikir. Dan ini gue beli sebenarnya kondisinya batangan cuma dikasih ke charger OEM, tapi kok boxnya gede-gede amat ya. Kita lihat deh. By the way, kalian juga banyak yang bilang, Bang, kalau misal mau unboxing, jangan langsung HP-nya, langsung aja liatin dulu si ininya. Jadi ya, dari gue juga liatin ini si bubble wrap jomoknya, bubble wrap hitam. Dan, packingnya actually pretty good ya. Pakai yang kayak busa-busa gini. Lumayan mahal loh kayak gini, nggak murah-murah amat. So, ini dia HP-nya, udah di casing nih HP-nya. Kita buka aja dulu ya. Bukanya gimana? Gue paling bingung buka kayak gini. Takutnya meletus. Oke, gitu aja. Dari gue. Kita buka yang atas. Nah, buka yang bawah nih. Oke. Pelan-pelan guys. Dan ya kelihatan ini bekas user ya. Untuk charger ini cuma charger dari tokonya doang. Ini by the way gue beli di toko Hello Gadget Review. Pertama kali tapi kelihatan oke. Dikasih charger Xiaomi tapi I can tell ini palsu ya. Dan gue nggak rekomen pakai, buang aja kayak gini. Bisa kita lihat 33 wattnya. Font apaan itu guys? Dan ini untuk HP-nya. Dia pakai casing yang bawaannya, yang dipakainya. Kita sebut aja casingnya ini gila. Ada berapa kuman kira-kira ini? Ini kayak sungai Cikapundung guys. Jesus. Cabut aja. Dan gue pengen lihat gimana untuk kondisi HP-nya sendiri. Damn. It brings back. Buat kalian yang udah nge-subscribe ke channel ini dari zaman gue pertama kali nge-unboxing HP ini masih baru rilis. Respect banget lah. Dan ya, nostalgia banget. Gak kerasa ya, udah 5 tahun lebih kita nggak ngeliat HP ini. Dan gue inget banget pertama kali HP ini keluar yang gue sangat wah gitu ya, di harganya murah, pada zamannya 6 jutaan kalau nggak salah. Yang gue bikin wah banget tuh dari si build-nya. Ini full metal belakang dan logo S itu nyala warna hijau, neon green, gue suka banget. Super small, ini kayak kamera iPhone 6s gitu ya. Tapi walaupun kecil-kecil kayak gitu guys, ini kameranya lumayan loh, pack a punch ya. At least 1 megapiksel. Dia di 48 dan 12 megapiksel telefoto. Ini zaman dimana kayak telefoto lebih oke dari ultrawide. Dan kamera depan ini ada di 20 megapiksel. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti yang tadi gue bilang ya, untuk masalah si displaynya, ternyata memang ini bisa dibilang displaynya bukan display ori. Karena tadi bisa kita lihat udah mulus banget ya, aneh. Dan ini udah diganti, bisa kelihatan nggak sih? Dari samping sini ada kayak bekas-bekas lem gitu. Dan kalau misalnya kita dari samping, nggak tuh kelihatan di kamera, harusnya kelihatan. Tapi ya tuh, ini udah nggak ini ya, mungkin pas diganti dia lemnya bagus ya pas diganti, cuma karena udah lama digantinya juga mungkin jadi dia lemnya kurang oke. Sekarang udah mulai longgar ya bagian kiri bawah. Kalau sini masih oke, masih lumayan ada nih tuh, cuma dikit ya. Kalau ini turun banget tuh. Jadi ya
Itu memang kelemahannya kalau misalkan beli HP yang udah tua banget, apalagi HP gaming kayak gini. Tapi untuk layar yang udah diganti bisa dibilang ini kualitasnya cukup bagus. Oke, 60 Hz no problem, dan juga kerasa responsif. Jadi sih nggak ada masalah untuk layar barunya, cuma ya udah agak longgar aja. Mungkin kalau misalnya kalian punya kayak lem buat HP bisa dibuka, matiin buka terus di-apply lagi ya. Tapi ya seperti itu. Dan bagaimana kira-kira untuk optical fingerprint? Apakah nge-efek optical fingerprint? Gua rasa sih enggak, karena gue inget dulu ini HP fingerprintnya bukan terbaik, tapi bisa kita lihat optical fingerprintnya bisa, cuma memang kerasa banget generasi pertama ya. Agak lama gitu, nggak cepet banget. Dan kalau misalnya tangan kalian kering, itu hampir nggak bisa dibuka. Susah banget, itu sangat prestis. Untuk masalah Android, tadi kita udah lihat, dia sudah di Android 9 ya. Bisa kita lihat. Tuh, Android 9. Dan bisa kita lihat juga untuk layarnya juga ini bagus ya, walaupun layar bukan yang original, tapi memang dia kualitasnya oke dan belum ada shadow, jadi dia cukup awet lah. Tapi bisa kelihatan mungkin ya dari notifikasi, dia kayaknya bezelnya nggak setipis atau agak tebal dibanding sama layar asli, karena tulisan si jam 10.10 itu terlalu mepet ke ujung, harusnya nggak kayak gitu. Itu aja sih, tapi ya overall it's fine. Dan untuk light setting ini kalian bisa atur ya lightnya, jadi seperti biasa gimmicknya Black Shark, gak tau kelihatan di kamera atau enggak, tapi ini tuh dia bisa nafas ya. Dan kalau misalnya kita mau pakai ini bukan mute switch, ini tuh kalau berubah ke game mode, jadi kalau misalnya kita ganti ke situ, dia bakal masuk ke game mode Shark Space. Dan si ijo-ijonya dia biasanya nyala kalau kayak gini, tapi kalau misalnya kita main game ya, tapi karena kita lagi di sini ini gak kelihatan si hijau yang di Black Shark itu, dia sebenarnya ini pulsing, cuma studio gue layarnya terlalu terang. Kalau misalnya mau lihat dari hal lain itu, kalau misalnya kita ngecas ya, dia pasti bakal nyala si LED yang di sini juga. Dan masih nyala kok tadi gue udah tes, cuma yang gak terang-terang amat ya, dan udah agak sedikit bleeding karena ya udah tua juga HP-nya. Misalnya kita mau tes ya, kita coba tes charging nih. Dia bakal ngecas nanti, jadi go. Dan, nah kelihatan gak sih? Nyala ya, dia tuh nyala. Cuma memang paling ujung kirinya udah nggak bener-bener on your face, itu yang gue rasa. Seperti itu. Dan kira-kira bagaimana untuk si gaming performance yang mungkin yang kalian bilang. Tapi pertama kita lihat day to day dulu. Kalau misalnya coba buat kalian kayak buka YouTube ya, gue rasa ini HP yes udah bukannya paling cepet, Snapdragon 855 ditambah baterai yang udah degradasi, nggak bakal cepet, tapi masih cukup oke loh. Gue bisa bilang ya kayak HP 2 jutaan zaman sekarang nih. Kalau misalnya kita mau nonton video dan juga bikin oke. Ini suaranya juga bagus. Suara speaker dia pakai 2 speaker front facing, bukan yang paling detail tapi cukup rich. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, what the hell no glove? Programming and activating women's ovaries in real time. If you're a girl man watching these streamers, you're more likely a parasite. Ya, suaranya bukan yang paling bagus tapi masih acceptable lah. Gue rasa ya udah agak turun ya kualitasnya kalau kita lihat lagi. GTA runs on the PlayStation 2 is actually insane, and I'm serious. Oke, cuma agak kurang detail aja, agak terlalu mendap, tapi overall masih fine lah bisa dibilang. Dan untuk layar juga, yang gue lumayan salut, ini kualitas AMOLED layarnya pretty good ya. Walaupun dia bukan yang asli gitu, gue nggak tahu ini layar ori atau nggak, tapi kayaknya enggak ya dari si bezel kayak gini. Tapi kualitasnya cukup oke bisa dibilang. Terus kira-kira bagaimana untuk kalau bisa dipakai buat main game? Ya, gue udah pakai buat main game bentar tadi. Ini gue malas nge-launch lagi karena loadingnya lama banget ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di B-roll, itu main Enfield semua settingannya di bawah semua. Render resolution di very low, itu pretty much kayak 360p. Starternya banyak ya. Mungkin itu gara-gara UFS-nya mungkin yang lambat. RAM-nya 8GB harusnya cukup, tapi mungkin chipsetnya juga mungkin udah nggak support ya. Mungkin Enfield nggak mikir 855 untuk si Enfield bakal ada yang main. Tapi overall bisa kita lihat kurang enak sih buat main Enfield ya. Dan ya ini sih HP walaupun HP gaming, tapi kayaknya lebih ke light gaming, sekarang udah tua. Dan yang bikin HP ini masih oke mungkin dibeli, nomor satunya pasti untuk collectible, untuk yang kalian suka koleksi. Dan nomor 2 ini sih masih oke untuk HP backup. Buat HP kedua misalkan lagi kayak habis baterai, terus atau bisa kalian ingin nonton film, pakai ini masih oke karena layarnya cukup bagus dan cukup besar lah di harganya. Jadi ya di harganya lagi di form factornya masuk. Jadi ya masih no problem menurut gue. Tapi ya mungkin cuma segitu aja untuk si hands on-nya, dan nanti kita bakal bahas full review-nya. Yang pastinya seperti biasa minggu depan stay tune aja. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. Bye.